wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yasmin Siti Sara Azami. Saya dari Politeknik Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman siswa-siswi dari SMK Pertanian Maju Bangsa untuk berdiskusi. Setelah seminggu yang lalu ya, kita sempat berdiskusi dan sekarang dipertemukan lagi dalam forum diskusi tentang pertanian ini. Masa pandemi ini udah cukup lama ya teman-teman ya. Oke, kira-kira kegiatan apa aja sih yang sudah teman-teman lakukan gitu? Secara saya yang di rumah aja nih, sangatlah bosan dengan kegiatan yang berulang kali saya lakukan. Seperti makan, tidur, kuliah, makan lagi, tidur lagi, kuliah lagi, kayak gitu seterusnya ya. Di beberapa minggu kemarin, dan itu sangat membosankan. Dan kira-kira teman-teman ini kegiatan di rumah ngapain aja sih? Kalau saya, kalau nggak main handphone ya menonton televisi, Kak. Kalau saya mungkin rebahan, Kak. Bingung juga sih mau ngapain. Pas banget nih, dari teman-teman banyak banget yang merasa bosan ya di rumah. Nah, aku baru aja nih beberapa bulan yang lalu saya kenalan nih sama dia yang nggak cuman mengisi waktu luang saya, tapi juga memberikan kebermanfaatan setelah beberapa bulan ke depan. Itu. Nah, teman-teman mau nggak nih aku kenalin sama dia ini? Wah, boleh banget tuh, Kak. Iya, bener banget, boleh. Beneran, mau nggak nih? Oke. Boleh, Kak. Barangkali emang bermanfaat buat kita, Kak. Jadi teman saya ini adalah budidaya jahe. Waktu luang, tubuh masih sehat gitu ya. Kira-kira kegiatan apa sih yang bisa mengisi waktu luang, tapi nggak cuma sebatas mengisi waktu luang aja ya tentunya, tapi juga memberikan hasil, memberikan nilai di beberapa waktu ke depan. Nah, secara kan kita anak pertanian nih, nggak ada salahnya dong kita mengisi kegiatan dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan jurusan yang sedang kita pelajari, yaitu budidaya jahe. Di sini siapa nih yang nggak tahu, yang nggak kenal sama jahe? Jahe itu apa sih? Jahe itu tanaman rimpang, Kak. Jahe itu salah satu bahan untuk membuat makanan atau minuman herbal, Kak. Jahe itu salah satu komoditas ekspor Indonesia, Kak. Izin bertanya, Kak. Tapi emangnya nggak sulit dan nggak mahal ya, Kak, budidaya jahe itu? Oke, bagus banget pertanyaan adiknya ya. Siapa dek namanya? Oke, Ibram ya. Oke, Dek Ibram ini bertanya, emangnya nggak sulit ya kak? Nggak ribet ya kak? Dan emangnya nggak mahal ya kak kita tuh budidaya tanaman jahe? Oke, saya minta sukarelawan satu anak saja untuk berdiri di tempat. Saya Kak. Saya. Baiklah, silahkan mbak. Silahkan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nindi dari tingkat 11. Mbak Nindi ini dalam 1 bulan kira-kira menghabiskan kuota berapa mbak? 1 bulan kurang lebih sekitar 200.000, Kak, dengan rincian setiap minggunya saya selalu beli paket data sebesar 50.000. Wah, besar sekali ya 200.000 itu dalam 1 bulan. Nah, kira-kira 200.000 ini tuh dihabiskan untuk apa aja? Sebenarnya kalau untuk kegiatan daring sekolah itu sendiri nggak sebesar itu sih, Kak. Cuman sebagian besar saya alokasikan ke media sosial untuk menghilangkan kejenuhan itu sih sebenarnya. Ya, oke. Jadi memang kuota itu habis sebagian besar digunakan karena emang gak ada waktu luang ya. Buat apa? Terus buka menguras kuota ya. Oke. Menurut teman-teman gimana nih? Kalau semisal 200.000 itu kita pangkas jadi 100.000. Jadi kita itu buka HP hanya sebatas 100.000 itu 1 bulan harus cukup. Boleh dicoba sih, Mbak. Mbak, tapi terus kita ngapain tuh waktu luangnya?
ya. Nah, dimana ketika kita menanam jahe, pastikan harus ada waktu yang harus kita luangkan untuk merawat, untuk mengamati, apalagi Boleh Kak, bisa dicoba. ya, emangnya enggak mahal Kak gitu. Sebenarnya enggak, kalau kita bisa memanfaatkan dengan maksimal ya finansial yang kita punya gitu. Dan yang kedua nih, belum kejawab, budidaya jahe itu sulit enggak sih? Enggak ribet Kak. Oke, untuk menjawab, simak video berikut ya. Oke, kira-kira kenapa ya adik-adik? Kok jahenya dipatah-patah, dibagi-bagi kayak gitu? Kenapa nggak langsung ditanam aja ya? Supaya banyak Kak tanaman yang tumbuh. Oke, kita lihat ya, di setiap bagian jahe yang dipotong itu ada tunasnya adik-adik. Di mana tunas ini adalah salah satu ciri bahwa jahe itu dapat hidup dan bisa dibudidayakan. Bibit jahe ini dalam keadaan baik atau enggak ya adik-adik? Kira-kira ciri-cirinya kayak gimana tuh? Rimpangnya mulus Kak. Tidak ada bagian yang rusak. Tidak ada bagian yang busuk Kak. Warna tidak pucat dan mengkilat Kak. Kira-kira bibit jahe yang sudah terserang hama dan penyakit itu baik enggak ya adik-adik? Menurut saya enggak sih Kak, soalnya selain dia akan mempengaruhi kualitas tanaman, apabila sudah terserang parah, dia akan mengakibatkan gagal panen Kak. Nah, setelah kita menemukan bibit jahe yang bagus untuk ditanam, maka langkah selanjutnya adalah perendaman adik-adik. Perendaman dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Nah, selain itu juga bisa menggunakan pupuk hayati. Nah, apa sih fungsi dari perendaman dengan zat ZPT atau pupuk hayati ini? Nah, untuk mempercepat pertumbuhan akar dan tunasnya adik-adik. Nah, bisa juga dikombinasi nih dengan fungisida untuk apa? Untuk protektor tanaman dari hama dan penyakit. Nah, setelah selesai perendaman, kita berlanjut ke penyemaian. Nah, apa sih tujuan dari penyemaian ini? Nah, penyemaian ini ditujukan agar saat penanaman nanti hanya bibit-bibit yang tumbuh dengan baik dan sehat saja yang ditanam. Nah, sehingga pertumbuhannya bisa seragam. Terus gimana sih caranya menyemai itu? Sebenarnya ada banyak metode, ada banyak media yang bisa digunakan ya. Beberapa contohnya adalah dengan media bak kayu, bedengan, media jerami, dan media polybag atau menggunakan tanah. Lalu setelah penyemaian ini selesai, nanti pada jahenya itu akan terlihat mana sih jahe yang layak untuk dibudidayakan, mana yang tidak. Nah, nanti akan ada tunasnya, akan ada bakal daunnya, akan ada akarnya. Nah, itu menandakan bahwa jahe siap untuk dibudidayakan. Nah, baru setelah dilakukan penyemaian, kita melakukan penanaman nih teman-teman. Di mana penanaman ini dilakukan di media tanam yang 2-4 minggu sebelum penanaman itu sudah dilakukan pemupukan. Supaya apa? Supaya tanahnya subur ya. Nah, setelah itu kita buat lubang tanam sedalam 5-10 cm dan tanaman jahe diletakkan di lubang tanam tersebut. Dan ditutup lagi tuh dengan tanah yang sudah disiapkan. Apakah cukup sampai di sini aja? Tentu tidak ya, masih ada tahapan lain yang harus kita lakukan, yaitu melakukan penyiangan. Nah, ini perawatannya nih, yaitu untuk menghilangkan gulma atau tanaman-tanaman pengganggu yang dapat mengacaukan pertumbuhan dan perkembangan dari si jahe ini gitu. Selain itu juga untuk memonitor nih, apakah tanaman jahe dalam keadaan sehat atau sedang terserang hama atau terserang penyakit. Nah, harus selalu dipantau ya, supaya pertumbuhan dan perkembangan si jahe ini bisa selalu terjaga. Nah, selain itu, 2-4 bulan setelah penanaman juga harus diberi pupuk lagi nih teman-teman sebagai sumber makanan baru untuk si jahe ini supaya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik
serta menghasilkan tanaman dan jahe yang berkualitas tentunya. Gimana nih menurut teman-teman? Tertarik nggak untuk budidaya jahe? Sebenarnya budidaya jahe ini cuma salah satu contoh ya teman-teman. Banyak budidaya yang bisa kita lakukan. Yang penting kita cari terus informasi di internet yang sekarang sudah tersebar secara meluas dan mudah kita akses. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.